Ya, Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, ini tema kita pada petang hari ini adalah tema pertemuan yang pertama, Yesus, Guru yang mengajar dengan kuasa, dengan mengambil teks Injil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Nah, sebelum sampai ke teks itu, saya hendak mengajak untuk mereview atau mengingat kembali apa yang kita pelajari kemarin minggu lalu tentang garis besar kemuritan di dalam Injil Markus. Nah, kita mendapatkan tiga catatan ini, dinamika para murid yang dikisahkan di dalam Injil Markus. Yang pertama, para murid itu dipanggil oleh Tuhan dan para murid menanggapinya dengan antusias. Jadi panggilan itu datang dari Tuhan, inisiatif dari Tuhan. Tidak ada murid yang mendaftar atau melamar menjadi murid dari sang guru, tetapi sang guru sendiri yang memilih dan memanggil para murid. Dan kemudian para murid itu dikisahkan menanggapinya dengan suatu antusiasme, dengan semangat, dengan bergerak segera menanggapi, sigap, bahkan kemudian dikisahkan juga sekaligus bahwa mereka ini begitu antusiasnya sehingga berani meninggalkan jaminan dan kenyamanan hidupnya. Itu relasi-relasi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan modal usahanya, jala, perahu, dan seterusnya itu ditinggalkan, lalu mengikuti Yesus. Nah, ini melukiskan antusiasme para murid pertama yang menerima dan menanggapi secara positif panggilan dari Tuhan Yesus. Kemudian butir yang kedua, setelah beberapa saat para murid ini mengalami pembelajaran, diajar oleh Tuhan Yesus, baik itu melalui sabda, melalui pengajarannya maupun juga melalui keteladanannya, sikap-sikap hidupnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Dan para murid itu melaksanakan perutusan itu dengan gembira. Itu sudah poin kedua. Lalu poin berikutnya adalah lanjutan kemuritan itu. Setelah upaya karya terlibat dalam perutusan pewartaan Injil, Tuhan Yesus melanjutkan pengajaran kepada para murid itu. Lanjutan pengajaran ini adalah mengenai penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Namun untuk tema pelajaran ini tampaknya itu para murid tidak nyambung. Tidak nyambung itu maksudnya tidak ngerti, para murid itu tidak ngerti. Jadi beberapa kali Tuhan Yesus mewartakan, menubuatkan penderitaannya, para murid menolak itu. Jadi tidak ngerti bahwa itu adalah tema pelajaran yang mereka harus terima. Bahkan kemudian digambarkan para murid itu mengalami kecemasan dan ketakutan, tetapi toh tetap mengikuti Yesus. Tapi akhirnya nanti di ujung, di bagian akhir Injil Markus, kita mendapati bahwa tidak nyambungnya dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang penderitaan dan wafat dan kebangkitannya, membuat para murid ini akhirnya meninggalkan gurunya. Itu. Nah, ini dinamikanya seperti itu. Jadi awalnya itu antusias dan kemudian semakin gembira karena terlibat di dalam pewartaan Injil, tapi ketika pelajarannya meningkat menjadi lebih advance begitu tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitan, para murid tidak ngerti itu. Dan kemudian sampai akhirnya ketika terjadi kisah penderitaan itu, para murid memang benar-benar meninggalkan Yesus. Nah, itu gambaran dari kisah kemuritan itu. Nah, sekarang kita mencoba menduga-duga tidak nyambungnya para murid itu kira-kira karena apa. Nah, ini sebenarnya sudah sempat kita diskusikan di dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu ketika tema APP, saya kira, Prapaskah.
Jadi, kesulitan para murid untuk mengerti dan nyambung pada ajaran Tuhan Yesus yang lanjutan itu tadi, yang tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitan, itu kiranya berhubungan dengan cara berpikir para murid tentang Allah yang maha kuasa dan adil, yang menang dan jaya. Jadi bagi para murid itu mereka memikirkan Allah itu ya hanya itu, sudah mentok itu maha kuasa, maha adil, pasti menang, pasti jaya. Maka ketika mendapati Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan, keadilan, kemenangan, dan kejayaan, para murid amat bergembira. Itu yang ada di benak pikiran para murid, sementara Tuhan Yesus melampaui hal itu, artinya tidak menolak bahwa Allah yang memang maha kuasa, maha adil, bahwa Allah itu memang jaya, tetapi Tuhan Yesus melampaui hal itu, mengajarkan tentang Bapa yang murah hati, dan kasihnya itu tanpa batas. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengikuti dinamika kemuritan di dalam Injil Markus itu karena ada kesulitan ini apa. Kalau dalam film-film itu ini ketegangannya itu ini, temanya adalah ini. Kira-kira nanti di ujung sampai selesai Injil itu akhirnya nyambung apa enggak ya murid-murid ini, apakah hanya berpikir tentang Allah yang Maha Kuasa, tetapi sementara Yesus mengajarkan Bapa yang murah hati, itu akhirnya ketemu atau enggak. Nah, itu yang ketegangan yang diolah, yang mewarnai dinamika Injil Markus. Nah, itu adalah resume atau review untuk sekedar mengingat apa yang sudah kita pelajari, sudah kita sama-sama diskusikan minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk untuk tema petang ini. Ini diambil teksnya dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saya bacakan. Mereka tiba di Kapernaum. Ketika hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, itu adalah teks yang kita baca, kita renungkan pada pertemuan pertama dalam BKSN ini ya. Tuh. Nah, kalau kita mencermati teks itu, kita akan menyadari, mencermati maksudnya membaca diulang-ulang, coba sebelum perikop itu ada apa, sesudahnya ada apa. Ini kalau mencermati teks ini kira-kira akan menemukan beberapa hal ini. Perikop ini terletak sesudah kisah panggilan para murid yang pertama. Nah, itu ya. Reaksi pendengar yang takjub, yang ini tadi di Kapernaum ini, kiranya senada dengan para murid yang juga menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus dengan antusiasme. Ada semangat yang bergelora. Seolah-olah para murid dan orang-orang di Kapernaum ini menemukan apa yang dicari dan ditunggu-tunggu, yakni Sang Penyelamat. Jadi reaksinya mirip dengan perikop tentang panggilan
murid-murid pertama itu. Reaksinya adalah takjub, bersemangat, amat positif, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan mencermati teks. Teriakan orang yang kerasukan itu terasa senada dengan rasa takjub yang timbul dalam hati orang tadi. Bahkan teriakan itu menegaskannya, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi bayangkan kita ini ketemu dengan Tuhan Yesus itu dan kita mengalami bahwa ini membuat kita sungguh-sungguh bersemangat. Dan kemudian tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan itu berteriak, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apa yang kita rasakan? Itu seperti mendapatkan afirmasi bahwa iya, yang kurasakan semangat ini ternyata benar. Bahkan setan pun, roh jahat pun mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang kudus dari Allah. Jadi sambung menyambung ya. Suatu semangat itu ditegaskan oleh teriakan orang yang kerasukan setan itu tadi. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus ternyata menghardik dan menyuruhnya diam. Kita bisa bertanya kira-kira mengapa ya Tuhan Yesus menghardik dan menyuruh diam. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Teriakan itu berbunyi, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Dengan kata-kata seperti itu, roh jahat memperkuat cara berpikir orang mengenai Allah yang melulu maha kuasa dan maha adil. Sedemikian sehingga orang itu nantinya akan kesulitan untuk menerima pewartaan tentang Allah yang maha kasih. Ya, jadi ini sudah mulai menggemakan ketegangan yang tadi kita lihat di awal tadi, bahwa para murid itu berpikir tentang Allah yang jaya, yang menang, sementara Tuhan Yesus mewartakan, mengajarkan tentang Bapa yang murah hati. Nah, ketegangannya adalah ternyata setan ini menggarisbawahi apa yang dirasakan, yang diharapkan, yang dipikirkan oleh orang-orang bahwa Allah itu melulu maha kuasa dan maha adil. Roh jahat itu menggemakan, mengulangi, dan sebenarnya dengan begitu mengikat pikiran orang pada sebagian kebenaran, supaya orang tidak sampai pada kebenaran yang utuh. Nah, ini moga-moga kita sudah biasa tentang realitas seperti ini ya. Kalau orang ngomong sebagian kebenaran, itu biasanya memang justru amat berbahaya. Karena orang tidak akan sampai, kalau orang tidak waspada, tidak kritis, orang itu merasa dibuai dan tidak akan sampai pada kebenaran yang utuh. Kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi yang mirip. Setelah kisah di Kapernaum itu tadi, Injil Markus melanjutkan kisahnya mengenai penyembuhan ibu mertua Petrus. Pada kisah ini pun ada hal yang sama. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Itu Markus bab 1 ayat 34. Kalau tadi kan bab 1 ayat 21 sampai 28. Jadi setelah itu peristiwa penyembuhan ibu mertua Petrus, dan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Tidak cukup itu, Injil Markus melanjutkan kisah berbagai penyembuhan, termasuk seorang yang sakit kusta. Dan dalam kisah orang penyembuhan sakit kusta ini ada hal yang senada. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Jadi ada sesuatu yang mirip itu ya. Jadi Tuhan Yesus melarang orang yang sudah disembuhkan itu untuk memberitahukan tentang hal ini kepada siapapun. Jangan kasih tahu orang lain. Itu seperti Tuhan Yesus juga tidak memperbolehkan setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Nah, sekarang ini
Ini sudah sampai pada kesimpulan. Dari perikop-perikop di atas, kita mulai mengerti bahkan dalam pengalaman penghiburan, pengalaman akan kuat kuasa Allah, ada roh jahat yang bisa menyelinap dalam hati kita dan menghambat pertumbuhan iman yang sejati. Itu dari beberapa perikop itu kita mendapat itu, sehingga kiranya itulah yang menjadi alasan Tuhan Yesus itu menghardik roh jahat itu diam, tidak memperbolehkan setan itu berbicara, juga melarang orang kusta yang disembuhkan itu untuk menceritakan tentang kesembuhan itu kepada orang-orang lain. Rupanya dari perikop-perikop itu kita perlu belajar dan memohon bantuan Roh Kudus agar mampu menempatkan pengalaman akan kuasa Allah pada konteks yang tepat, yakni relasi kasih dengan Allah, bahwa Allah mengasihi kita dan kasih-Nya itu takkan berkesudahan. Nah, ini sudah sampai di sini dulu. Nah, ini benar-benar singkat, supaya nanti video recordingnya saya kira nanti akan lebih mudah untuk di-upload atau di-share. Ya, ini ya, jadi Bapak Ibu, ini secara sangat singkat, kita menemukan ini, lalu dari bahan ini nanti coba silahkan membaca lagi perikop yang diajukan untuk pertemuan pertama ini, sambil mengingat-ingat bahwa di dalam Injil Markus ini ada problematik kemuritan yang digambarkan itu sebenarnya sudah sejak awal itu ada, tetapi nanti akan terasa ketika para murid itu berpisah atau meninggalkan gurunya. Ada persoalan atau ada perbedaan apa yang dilukiskan oleh Injil Markus itu. Nah, kita mendapati itu. Ternyata para murid ini itu memikirkan, meyakini bahwa Allah itu hanyalah Allah yang dalam tanda kutip hanya ya, maha kuasa dan maha adil. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar maha kuasa atau maha adil, Allah itu adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang mengasihi umat manusia. Dan kemurahan hati kasih Allah itu tidak akan berkesudahan. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan para murid itu digambarkan kesulitan untuk menerima itu, untuk mengerti itu. Nah, itu pengalaman atau dinamika para murid itu sudah terasa di dalam awal-awal Injil Markus ini, bab 1 ini, ketika Tuhan Yesus menghardik roh jahat ini diam dan keluar dari orang itu. Maksudnya adalah bahwa kalau ini dibiarkan, roh jahat ini hanya menggarisbawahi dia yang kudus dari Allah, memang dia yang maha kuasa, bahwa yang maha kuasa itu benar-benar datang dengan kekuasaan dan keadilannya. Kalau hanya digarisbawahi itu, orang akan semakin kuat pada cara berpikir dan kemudian sulit untuk menerima dan kemudian mengakui, mengalami bahwa Allah itu sebenarnya adalah maha kasih. Nah, ini pertentangan roh jahat yang mau menutup para murid supaya tidak sampai pada kebenaran yang utuh. Ini sudah ditampilkan sejak bab 1 ini. Nah, dengan begitu nanti kita membaca dan merenungkan teks ini, kita juga diajak untuk menyadari dua hal sekaligus, mengalami kuat kuasa Allah, perlindungan dari Allah, dan diajak untuk menempatkan pengalaman dilindungi oleh Allah itu dalam konteks relasi dengan Allah. Allah itu bukan hanya melindungi kita atau menjadi bodyguard kita atau orang bayaran kita. Kita bayar Allah untuk melindungi kita dengan doa-doa kita, dengan derma kita, dengan kesalahan kita, bukan seperti itu. Tapi Allah itu ya mengasihi, dan yang pokok itu Allah mengasihi.
Kadang-kadang itu tampaknya, itu tampak bahwa Allah itu melindungi, tetapi kadang-kadang kita mengira kita ini ditinggalkan oleh Allah, tetapi kasih Allah itu tetap berlaku. Bahwa kasihnya itu tidak berkesudahan. Kemurahan hati yang Allah itu sebenarnya tanpa batas. Selalu dengan murah hati, dengan penuh kasih, itu mencoba berusaha untuk terus menawarkan kepada umat manusia keselamatan yang sejati. Akan tetapi juga digambarkan dalam Injil Markus ini, rupa-rupanya selain ketidakmampuan dari pihak manusia, dari pihak para murid, rupa-rupanya ada faktor roh jahat yang juga mengganggu. Mengganggunya itu sangat samar, sangat laten, tidak terasa. Karena seperti yang digambarkan ini, roh jahat itu berteriak bahwa engkau yang kudus dari Allah. Bukankah itu seperti sangat mirip dengan pujian? Bukankah itu adalah kalimat-kalimat kepada yang kita sembah? Dan itu memang digambarkan bahwa itu selaras dengan pengalaman batin orang yang takjub, yang kagum, yang merasakan bahwa Yesus ini mengajar dengan kuasa, dengan daya yang luar biasa. Tetapi rupa-rupanya Roh Kudus itu yang menunjukkan identitas Tuhan Yesus, rupa-rupanya punya kelicikan. Kalau digarisbawahi soal itu manusia akan kesulitan untuk menerima pewartaan tentang Allah yang Maha Kasih. Dan itu yang kiranya ditunjukkan oleh Injil Markus dan diharapkan para pembaca Injil Markus itu dapat merasa-rasakan dinamika yang sama, namun dengan kewaspadaan dan kesadaran yang lebih kokoh. Sehingga kalau mendapat rahmat perlindungan, mengalami kuat kuasa dari Allah, itu menempatkannya pada relasi dengan Allah yang mengasihi tanpa batas. Apapun keadaan kita, kemurahan dan kasih Allah itu tetap berlaku. Nah, demikian Bapak Ibu. Sekarang kita bisa melanjutkan dengan diskusi atau sharing atau tanya jawab. Saya persilahkan, lalu recordingnya bisa saya matikan aja.